Halo teman-teman, kami dari kelompok 2B Angkatan 45 Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2026. Anggota kelompok kami terdiri dari terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, ada kualitas udara yang buruk dan mengancam kesehatan. Dengan indeks kualitas udara yang pernah mencapai kategori tidak sehat. Identifikasi yang kedua, tingginya sumber emisi dari transportasi dan industri yang didominasi oleh kendaraan bermotor dan penggunaan energi berbasis fosil. Lalu identifikasi yang ketiga, minimnya ruangan terbuka hijau yang saat ini masih jauh dari target ideal sebesar 30%. Selanjutnya, berdasarkan analisis USG isu prioritas yang menyebabkan isu utama yaitu yang pertama, adanya ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil yang menghasilkan emisi besar. Lalu yang kedua, adanya aktivitas industri dan pembangkit berbasis batu bara di sekitar Jabodetabek. Lalu, analisis yang ketiga disebabkan kurangnya lahan penghijauan untuk mendukung sirkulasi udara yang baik. Penyebab utama ditentukan melalui metode Fishbone Diagram. Dengan analisa, dari sisi manusia tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dari sisi mesin, masih banyak kendaraan tua dengan emisi tinggi serta aktivitas industri berbahan batu bara. Dari sisi metode, kebijakan pengendalian emisi yang ada saat ini belum berjalan secara optimal. Dari sisi material, dominasi penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyumbang utama polusi udara. Dari sisi lingkungan, kurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan minimnya penyerapan polutan di udara. Dan dari sisi pengukuran atau measurement, pemantauan kualitas udara yang belum dilakukan secara rutin dan merata. Permasalahan ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Solusi berbasis pentahelix. Untuk itu, kami menggunakan pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi 5 unsur utama. Yang pertama ialah pemerintah, berperan dalam membuat kebijakan serta penguatan regulasi emisi dan pengembangan transportasi publik. Kedua, akademisi, membuat kajian ilmiah, riset kualitas udara, serta rekomendasi berbasis data. 3, dunia usaha atau swasta, mendukung teknologi ramah lingkungan dan investasi pada transportasi serta energi bersih. 4, komunitas atau masyarakat, berperan dalam perubahan perilaku seperti beralih ke transportasi umum dan ikut kegiatan penghijauan. 5, media, menyebarkan informasi, edukasi, dan kampanye kesadaran terkait bahaya polusi udara. Bentuk implementasi nyata dari kolaborasi ini antara lain, yang pertama, kampanye penggunaan transportasi umum dan sepeda. 2, program Car Free Day di lingkungan masyarakat. 3, edukasi melalui media sosial. 4, kolaborasi pengukuran kualitas udara. Nah, masalah seperti polusi udara ini nggak bisa kita selesaikan sendiri. Makanya kita pakai pendekatan pentahelix, yaitu kerjasama antar 5 pihak, pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti kampanye naik transportasi umum atau bersepeda untuk jarak dekat. Ini melibatkan pemerintah, komunitas, dan media, dan menunjukkan bahwa kita sudah mulai melek digital dan peduli lingkungan. Yang kedua, kita bikin Car Free Day di sekolah atau lingkungan sekitar. Selain bebas kendaraan, kita juga bisa sediakan edukasi tentang bahaya polusi udara. Yang ketiga, manfaatkan media sosial yang ada. Kita bisa bikin konten yang mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik. Ini penting banget, karena sekarang informasi cepat banget menyebar lewat digital. Dan yang terakhir, kita bisa bekerja sama dengan sekolah atau komunitas untuk mengukur kualitas udara secara sederhana. Dari situ kita bisa diskusi bareng, cari solusi yang cocok untuk lingkungan kita masing-masing. Jadi intinya, dengan kolaborasi pentahelix dan didukung oleh ASN yang smart, kita bisa menciptakan solusi yang lebih nyata dan berdampak untuk mengatasi masalah kualitas di Jakarta. Kalau kita lihat dari sisi pemerintahan, ASN punya peran penting dalam menangani masalah kualitas udara di Jakarta. Pertama, sebagai perencana, artinya ASN harus bisa memahami masalah yang ada, melihat data, berdiskusi dengan ahli, lalu merancang solusi yang tepat. Yang kedua, sebagai pelaksana, di sini ASN memastikan program berjalan dengan baik dan anggaran digunakan secara efektif. Dan yang ketiga, sebagai pengawas, ASN juga harus memastikan semua program berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan benar-benar memberikan dampak.